Taksir yang lain halaman 47. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa ta'ala bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Fa amman ladina fi qulubihim zaygun mailun anil haqqi fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a talabal fitnati li jahalihim biwuqu'ihim bis-subuhati wal labsi wa ibtigha'u ta'wili tafsirihi wa ma ya'lamu ta'wilahu tafsirahu illallahu wahdahu warrasikhuna astabituna mutamakkinuna fil ilmi mubtada'un khabaruhu yaquluna amanna bihi ay bil mutasyabihi annahu min indillahi wa la na'lamu ma'nahu kullun minal muhkami wal mutasyabihi min indi rabbina wa ma yadzakkaru bi idghami ta'i bil asli izzati yattaizu illa ulul albab ashabul uquli wa yaquluna aidan idza ra'aw min man tabi'ahu rabbana la tuzigh qulubana ta'amilna tumilha anil haqqi bibtigha'i ta'wilihi alladhi la yaliqu bina kama azakata quluban ulaika ba'da idh hadaitana arsyadtana ilaihi wa hab lana min ladunka min indika rahmatan tasbitan innaka antal wahhab. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi fidayatihi amin. Qala Allah ta'ala fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Fa'amal ladzina fi qulubihim, maka adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan, penyimpangan, zaygh, ay mailun 'anil haqq, tegasnya penyimpangan daripada kebenaran. Kalau mala yamilu mailun ila, maknanya cenderung. Kalau mala yamilu mailun an, maknanya menyimpang, gitu ya. Kalau mala ila cenderung, kalau mala an menyimpang dari zayd. Fayattabi'una, maka mereka mengikuti ma tasyabaha, akan apa-apa yang samar minhu dari minhu dari kitab. Ibtigha'a ay talabal fitnah, karena mencari-cari fitnah. Ay talabal, mencari-cari fitnah. Lijahalihim, karena bodohnya mereka. Biwuqu'ihim, karena ketidaktahuan mereka. Biwuqu'ihim, dengan terjatuhnya mereka di dalam kesyubhatan. Wal labsi, dan kesamaran. Labsi ini masdar daripada labisa ayat bas. Kalau di Quran itu ada bisul hakaya,
Ada labisa yalbasu, ada labasa yalbisu. Kalau labisa itu maknanya memakai, ya. Kalau labasa maknanya kesamaran, kekeliruan. Kalau labisa yalbasu lubus itu maknanya memakai, lubus. Kalau labisa yalbasu labsa itu maknanya, atau labisa yalbasu labisan itu maknanya menyimpang atau samar. Wabtigha ta'wilih, dan karena mencari-cari takwilnya mata syabah ay tafsirah, tegasnya tafsirnya ma wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak tahu akan takwilnya mata syabah ay tafsirah, tegasnya tafsirnya illallah, kecuali oleh Allah wahdahu, hanya maha esa Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan adapun orang-orang yang mantap ay tabiduna, tegasnya mantap al-mutamakkinuna, yang teguh, yang mantap fil ilmi, di dalam ilmu. Itu mubtada, khabarnya mana? Yang uluna khabaruhu, adapun khabarnya mubtada itu lafaz yang uluna, yaitu mengatakan mereka rasikhun akan lafaz amanna bihi, aku beriman bihi, dengannya ma tasyabaha ayat mutasyabih, dengan ayat mutasyabih. Annahu sungguhnya ma tasyabaha min indillahi, itu daripada sisi Allah. Wala na'lamu, dan tidak tahu kita akan maknanya ma tasyabaha kullu minal muhkam wal mutasyabih, tiap-tiap dari ayat muhkam dan mutasyabih min indi rabbina, itu daripada sisi Tuhan kita. Wa ma yadzakaru, dan tidaklah sadar, tidaklah mengerti, tidaklah ingat illa ulul albab. Bidgham minta, dengan mengidgham minta, asalnya ia tadzakar, idgham tak tebal. Bidgham minta bil asli fil dzali, dalam dan asalnya ia tadzakar. Ayat ta'ala tegasnya sadar, illa ulul albab, kecuali orang-orang yang memiliki akal. Ayat ashabul uqul, tegasnya orang yang memiliki akal. Wa yaquluna, dan mereka mengucapkan ayat pula, idza ra'au man yattabi'u, ketika melihat ulul albab, man yattabi'u, akan orang yang mengikuti, man yattabi'u, orang yang mengikuti akan orang yang mengikuti akan kesesatan tuh. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan kau sesatkan akan hati kami, aitu bilha, tegasnya engkau jauhkan akan qulub menyimpan, tegasnya jangan kau simpangkan akan qulub anil haqi, daripada kebenaran. Ibtighau ta'wil, dengan cari-cari takwilnya mata syabah alladzi la yaliqu, tidak layak ia alladzi dengan kita, kama azalta qulubahulai, sebagaimana kau menyimpangkan akan hati mereka. Ba'da idh hadaitana, setelah ketika kau menunjukkan akan kami ayat syadana ilaih, tegasnya kau tunjukkan akan kami lagi kepada hak. Wahab lana, dan berikan lana bagi kami miladunka, dari sisi mu'min indika, tegasnya dari sisimu, rahmatan akan rahmat, ayat tabitan, dengan keteguhan. Inna kata wahab, sungguhnya engkau al-wahab, itu yang maha pemberi. Wah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat wal afiyah, tetap iman Islam, nikmat panjang umur, serta nikmat taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufiknya kita pada malam hari ini alhamdulillah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahir kita dijaga, batin kita dijaga dari penyimpangan-penyimpangan, dari kesesatan-kesesatan, dari ajaran-ajaran yang menyimpang daripada jalan yang diridhai Allah dan Rasul. Alhamdulillah kita masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kaum-kaum, kelompok-kelompok yang mengikuti hawa nafsunya, mereka tidak mengikuti apa yang dituntun oleh Allah dan Rasul serta para sahabat dan para ulama. Oleh karenanya
Di dalam ayat ini masih melanjutkan tentang keterangan ayat mutasyabih dan muhkamat. Kemarin sudah dibahas tentang ayat-ayat muhkam. Ya. Hunna umul kitab mana tadi? Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Jadi mempelajari Al-Quran sebagaimana kita bahas di pertemuan yang lalu nggak gampang, ayat-ayat mutasyabih. Banyak ayat-ayat yang sulit untuk dipahami dan bahkan manusia itu tidak mampu untuk memahami Al-Quran secara detail. Selagi karena Al-Quran itu kalamullah. Walaupun Al-Quran ini diturunkan pakai bahasa Arab, tetap Al-Quran ini bukan bikinan manusia, tapi emang susunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk bahasa Arab. Gitu. Allah terangkan di dalam Al-Quran, ketika di dalam Al-Quran ini ada ayat muhkam. Kalau ayat muhkam semua jelas, beriman, percaya, paham. Tapi kalau ayat mutasyabih, ayat-ayat yang maknanya itu masih sama, masih ragu. Dalam arti ragu bukan salah, bukan, kitanya nggak paham, nggak bisa dijangkau oleh akal manusia maknanya apa ini. Tidak boleh asal makna-maknakan. Seperti di Al-Quran disebutkan Yadullah fawqa aydihim. Yad ini maknanya apa? Yad itu kan secara bahasa Arab maknanya alat, tangan buat memegang. Secara bahasa Arab nih, secara bahasa maknanya itu. Tapi jika disandarkan kepada Allah, Yadullah, apa kita artikan tangan? Enggak, karena bertentangan dengan hukum akli. Karena Allah itu sifatnya mukhalafah lil hawadis. Allah itu beda dengan makhluk. Kalau beda, ya berarti nggak kayak makhluk. Kalau dikatakan yang di sini adalah artinya tangan, artinya makan dengan makhluk. Nah, makanya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama-ulama yang berakidah Asy'ari dan Maturidi, sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mereka itu tidak memaknakan zahirnya ayat. Kalau kita berpegang dengan zahirnya ayat, kadang-kadang bisa menimbulkan kekufuran. Man tamassaka bi zahiril ayati wal hadits yajurru ilal kufri. Kaidah. Siapa orang yang berpegang dengan zahirnya ayat dan hadis itu bisa menarik kepada kekufuran. Kalau kita menganggap Allah berjuz sedangkan itu mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teruslah dia ini, itu termasuk ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih. Fa'amal ladina fi qulubihim zaygun. Maka ada pun orang-orang yang di hatinya terdapat penyimpangan-penyimpangan, terdapat kebid'ahan-kebid'ahan, hatinya jelek, hatinya tidak beres, gitu. Aimailun ma'adil haqi, tegaknya menyimpang daripada kebenaran. Apa sih artinya hak? Ada hak, ada batil. Hak itu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dikutip oleh muridnya yang mensyarahi kitab Aqidatul Awam, Jalalatul Afham. Di situ Sayyid Alawi menerangkan makna hak itu adalah ma wafaqas sunnata wal kitab, ma wafaqal kitab was sunnah, sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama. Itu namanya hak. Nah, kalau batil itu malam yuwafiq al-kitab was sunnah wa ijma' ulama. Sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan para ulama, pendapat ulama-ulama, itu namanya kebatilan, batil. Orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, akidah-akidah yang menyimpang, terdapat kebid'ahan. Karena kebid'ahan kalau sudah nempel di hati susah ngilanginnya. Nah, beruntung kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di lingkungan yang
akidahnya Ahlus Sunnah Jamaah. Insya Allah mereka dikatakan ahlul haq. Mereka itu dikatakan ahlul haq, orang-orang yang insya Allah benar, orang benar, orang yang mengikuti ajaran Rasul dan sahabat dan para ulama terdahulu. Gitu tuh. Itu namanya hak. Kalau Syekh Nawawi di dalam kitab Aqidatul Awam, Syarah Aqidatul Awam yang menurut dalam hak itu adalah mutabaqatul waqi' lil khabar. Hak yang namanya hak itu adalah mutabaqatul waqi' lil khabar. Sesuainya kenyataan bagi khabar. Khabar itu berita yang disampaikan oleh Rasulullah, itu namanya hak, kenyataan, mutabaqatul waqi', sesuainya bukti dengan kabar. Kebalikannya sidik. Kalau sidik kan mutabaqatul khabar lil waqi', sesuainya kabar berita bagi kenyataan, itu namanya sidik. Orang bilang A, kenyataannya A, itu namanya sidik. Kalau dibalik takrifnya, mutabaqatul waqi', sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kabar, itu namanya hak. Kalau batil itu adalah ada mutabaqatul waqi', tidak sesuai bukti, itu namanya batil. Tidak sesuai bukti ini tidak sesuai, itu namanya batil. Orang-orang ini dalam hatinya terdapat kesesatan. Kesesatan ini asalnya keraguan, was-was, ngikutin hawa nafsu, zaid. Sesuatu yang tidak mengikuti Al-Quran, yang tidak mengikuti hadis, yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yang tidak mengikuti ajaran para ulama, pasti menyimpang. Orang kalau kagak nurut sama ajaran ulama, pasti menyimpang gitu. Karena mereka menghukumi sesuai dengan hawa, bukan sesuai dengan ilmu. Mereka menghukumi sesuatu itu dengan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Nah, ngaji itu salah satunya buat menekan kita, buat menekan hawa nafsu biar tidak nyelonong lewat. Orang kalau kagak ngaji keras kepala. Orang kalau kagak ngaji semaunya bicara. Orang kalau kagak ngaji tidak tahu aturan. Wah, pendapatnya begitu aja. Atau ngaji tapi ngajinya tidak berguru sama guru yang insaf, sama guru yang mata rantai keguruannya sampai ke Rasulullah, menyimpang gitu. Karena ngaji itu bukan hanya teori, bukan hanya kita ngaji teori, bukan teori. Iya, kelakuan kita ngaji juga. Perilaku kita ngaji sama guru kita. Dididik, jangan begini dan begitu. Dididik itu namanya dididik, bukan diajarin doang, dididik. Biar benar kita punya akidah, biar benar kita punya ilmu, biar benar kita punya kelakuan, itu berguru sama orang yang pernah dididik juga. Orang yang pernah dididik terus, orang yang pernah dididik sampai sahabat yang pernah dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu harus jelas keguruannya dari siapa, begitu. Ngambil agamanya dari siapa harus jelas. Kalau nggak jelas bahaya, nyimpang Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, gitu tuh ya, ke iblis, gitu tuh. Nah, sebabnya penyimpangan itu adalah hawa, mengikuti hawa nafsu, gitu tuh. Fayattabi'una, maka mereka mengikuti ma tasyabaha, akan ayat-ayat yang samar dari kitab. Mereka mau udah ikutin aja orang begini, maknanya ikutin yang samanya. Kalau kita kan hati-hati, ya nggak tahu, wallahu a'lam. Mereka mau ikutin yang samar. Kalau kita ngikutin yang samar aja bisa kesesat. Ada orang ngikutin mau kemana bang? Nggak jelas. Diikutin dia, nyesat, kasar, tidak sesat ya. Nyasar kita. Mau kemana? Mau ke Al-Ikhwan, jalannya lewat sini yang tahu, ya baru ketemu. Kalau orang kagak tahu Al-Ikhwan, nanti tahu nembus ke Binus, kemana tuh?
Kalau nggak tahu diikutin, pakai peci nih, asal pakai peci bahaya, jangan. Main ikut-ikut aja, nggak boleh, harus ngikutin, nggak boleh ikut-ikutan, harus ngikutin gitu ya. Sama kita di dalam memahami Al-Quran, nggak boleh semau kita, nggak boleh juga asal melihat maknanya begini sesuai dengan makna lafaz, nggak boleh, harus ngikutin guru dari guru dan guru begitu. Ayat tabi'una ma tasyabaha minhu dari kitab ibtigha al-fitnah. Mereka begitu tuh ngikutin yang syubhat, ngikutin yang mutasyabih karena mencari-cari fitnah. Hati-hati kalau kita nggak mampu atau nggak ngerti, udah cukup wallahu a'lam gitu aja. Orang Syekh Jalaluddin Asy'ari aja ketika mentafsir ayat mutasyabih di alif lam mim bilang Allahu a'lam bi muradi. Belum pernah begitu. Itu namanya tafwid, memasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita bikin maknanya begini kan. Kalau kita bikin atau ngikutin ayat mutasyabih, fitnah timbulnya. Begitu orang-orang Wahabi itu akidahnya ngikutin makna zahirnya. Allah bersemayam di arsy. Rubuh kalau bersemayam lah. Itu terus mengatakan Allah itu berjisim. Jisim itu ada juznya. Itu kufur kalau dalam akidah gitu tuh. Kalau kita nggak ngerti tauhid, ikut aja mereka. Dikatakan Allah itu kayak ini, ada wajahnya, ada tangannya, dah gitu tuh ya. Dikatakan seperti makhluk, itu kufur. Namanya mujassimah. Bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membuat kekufuran. Gak boleh jadi imam itu, gak boleh jadi imam. Yang dibahas di syarat-syarat berjamaah di kitab Maraqil Ubudiyah. Gak boleh salah satu syaratnya adalah yang jadi imam gak boleh ada bid'ah. Ada bid'ahnya ada dua, ada ahli bid'ah mukaffirah, ada bid'ah mufassiqah. Kalau bid'ah mufassiqah sekedar makruh. Tapi kalau ahli bid'ah mukaffirah gak boleh, kesah jemaahnya karena kufur. Katakan Allah berjasa, gitu, berjisim, namanya mujassimah. Gitu pentingnya ngaji di situ. Akidah kita dibenari, kelakuan kita dibenari, fikihnya kita dibenari, semuanya kita dibenari. Itu. Kalau kita mau motor, ibarat motor butut, kita mah betul-betulin, gitu ya. Aili jahalihi biwuqu'ihim fi syubhat. Mengapa dikatakan mereka itu mencari-cari fitnah? Karena mereka tidak tahu, karena bodohnya mereka dengan biwuqu'ihim fi syubhat, dengan terjatuhnya mereka dalam kesyubhatan. Begitu tuh ya. Dalam kesyubhatan wal labsi. Itu wal labsi atau wal labis. Kalau labisa yalbasu artinya memakai, kalau labasa yalbisu artinya samar. Hanya di Quran wala tal bisul haqqo. Jangan kau samarkan akan yang hak dengan yang batil. Jadi labasa yalbisu, labsa atau labisa itu maknanya samar atau menukar, keliru. Kalau labisa yalbasu lubsan, itu maknanya memakai. Beda ya. Kok beda? Iya, begitu bahasa Arab. Kalau kita nggak ini, kalau kita nggak kuasai sorof wazan-wazannya, maknanya dikata sama aja. Beda, lafaznya sama. Lafaznya ini berarti bukan lubus tapi labis. Tetapi labisayal bisu labisan atau labisayal bisu labisan artinya samar atau keliru. Gak tahu mereka mana yang hak, mana yang betul, syubhat. Makanya kita hati-hati kalau sama yang syubhat, sama yang kita tidak mampu, tidak tahu. Yang kedua, wabtigha at-ta'wil. Cirinya tuh ya, mereka ngikutin syubhat karena mencari-cari fitnah. Yang kedua, mencari-cari takwil, ditakwilin dewek.
nakwilin sendiri. Ada takwil, ada tafsir, beda. Apa bedanya? Kalau takwil memaknakan, memahmulkan lafaz dengan makna lazim, itu namanya takwil. Kalau tafsir memahmulkan lafaz, mahmul itu mengarahkan lafaz, memaknakan lafaz dengan makna lafzi atau makna murni, makna kata. Itu namanya apa? Tafsir. Kalau takwil itu memaknakan bukan dengan makna lafaz, tapi makna lazim. Contoh, Yadullah fawqa aydihim. Itu kalau ditafsirin, kalau makna lafzinya ya tangan. Tapi kalau ditakwil, dialihkan dengan makna yang sesuai, yang layak dengan zat Allah, namanya takwil. Sarful makna ila ma yaliqu, mengalihkan makna kepada makna yang layak, tapi masih ada kaitan, ada tanasub. Contohnya Yadullah fawqa aydihim dimaknakan sama ulama mutaakhirin, ya di sini bukan tangan, tapi makna lazim. Apa makna lazimnya tangan? Qudrah. Ail qudrah. Jadi maknanya qudratullah fawqa qudratihim. Kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan mereka, para makhluk. Maka sesuai itu selamat maknanya. Itu takwil tuh. Kalau takwil biar selamat. Jadi dalam memahami ayat mutasyabih dalam Al-Quran, ulama terbagi dua, Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama Ahlussunnah. Yang pertama itu thariqah salaf, namanya thariqah mutaqaddimin. Thariqah mutaqaddimin, mereka itu tafwid. Mereka tafwid atau taslim, menyerahkan maknanya kepada Allah. Jadi makna yadullah ini apa? Allahu a'lam maknanya. Dibahasakan yadullah, tapi maknanya bukan tangan. Mereka juga tanzih dalam akidahnya, mensucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Enggak, kita enggak katakan itu Allah tangan, enggak. Tapi maknanya kita serahkan ke Allah. Namanya tafwid atau taslim dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tariqahnya apa? Tariqah mutaqaddimin, tariqah salaf. Tariqah ulama salaf memaknakan ayat mutasyabih dengan tafwid. Artinya tafwid menyerahkan makna kepada Allah. Tapi tafwid juga setelah tanzih, mensucikan dulu. Tetap yadullah, dibahasakan yadullah, tapi bukan tangan, artinya yadullah fawqa aydihim. Kalau yang kedua, thariqah ulama khalaf atau thariqah ulama mutaakhirin. Mereka itu thariqahnya adalah takwil. Thariqah mereka adalah thariqah. Jadi setiap menemukan ayat yang rancu, maknanya gak tahu, maknanya tidak sesuai dengan hukum akli, dengan akidah, maka mereka maknakan dengan makna muawwal, makna yang ditakwil. Itu namanya thariqah ulama mutaakhirin, thariqah salaf. Ketika memaknakan yadullah, mereka sucikan dulu. Mereka juga mensucikan Allah daripada berjisim. Enggak, Allah gak butuh pada juz. Tapi mereka memaknakan dengan makna lazim. Apa maknanya? Qudrah. Mengapa mereka memilih takwil? Karena banyak fitnah di ketika itu, banyak akidah-akidah yang menyimpang. Mau nggak mau ulama mutaakhirin harus memaknakan, mengarahkan biar orang awam kagak keblinger. Karena dari dulu orang yang menyimpang itu udah banyak, akidah-akidah yang menyimpang diselamatin. Di zaman Imam Ghazali diselamatin, terus di zaman gurunya Imam Juwaini diselamatin, terus zaman sekarang, dari zaman dulu udah banyak golongan yang menyimpang itu. Ada 70, ada Mujassim, ada Murji'ah, terus ada Syiah, terus ada apa lagi? Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Banyak golongan itu. Kalau pengen tahu ada di dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq. Disebutin golongan-golongan Al-Farq Bainal Firaq. Di satu kitab doang tuh. Satu kitab atau kitab Al-Milal wan Nihal.
Itu juga sama nerangin tentang akidah. Ini kelompoknya. Jadi zaman dulu udah ditulis kelompok ini. Atau yang simpelnya itu al-adyan kecil tuh. Al-adyan kelompok ini disebutin semua. Harus tahu kita. Ya kalau kita nggak pengen pusing, sengaja aja. Biar urusan orang itu ya. Itu orang-orang yang mengkantor mereka tuh ada, pasti ada. Setiap umat, setiap zaman ada yang menyimpangnya, ada juga jagoannya yang nanti melawan gitu kan. Kita kan jadi penonton aja ya, kita takut nggak ngerti malah kita ikut sama yang nyimpang gitu. Kita mengaji aja, dandanin akidah kita, dandanin fikih kita, dandanin hati kita, tasawuf kita, akhlak kita kepada Allah ya. Begitu aja. Biarin mereka. Tuh, jadi bedanya takwil sama tafsir jelas ya. Kalau tafsir memaknakan dengan makna lafal, dengan makna yang dekat. Kalau takwil itu memaknakan dengan makna lazim yang sesuai. Itu makna yang sesuai. Tuh. Abdullah ta'wilih. Wa ma ya'lam halnya. Sedangkan tidak ada yang tahu akan takwilnya. Ayat tafsirahu, tegasnya tafsirnya ayat mutasyabih, gak ada yang tahu tafsirnya illallah kecuali Allah. Gak ada yang tahu. Kagak ada yang tahu maknanya. Gak ada yang tahu tuh makna ayat mutasyabih kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu maknanya. Alif lam mim maknanya apa? Gak ada yang tahu maknanya apa. Ulama aja katakan, para ulama, para aulia yang diberikan ilmu kasyaf sama Allah, mereka katakan maknanya. Yang mereka itu dikasih tahu sama Allah makna huruf dalam Al-Quran, katakan gitu. Apalagi kita, apa yang ada ta'wilahu illallah, hanya Allah yang tahu ya. Makanya Ibn Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan, wa nuqila an Ibn Abbas, dan dinukil daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Ibn Abbas itu berkata, tafsirul Quran ala arba'ati awjuh. Al-Quran ini tafsirnya terbagi 4. Yang mengerti, yang mentafsirkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ini terbagi 4 maknanya, tafsirnya. Pertama, tafsirun la yumkinu li ahadin jahluhu. Satu, tafsir yang tidak mungkin bagi salah seorang jahluhu, oleh tidak tahunya, oleh bodohnya. Artinya semua orang tahu maknanya ini. Satu, ada satu tafsir yang semua orang tahu, pasti tahunya. Tafsirun la yumkinu li ahadin jahluhu. Tafsir yang tidak mungkin bagi seorang oleh ketidaktahuannya. Berarti semua orang pasti tahu, jelas ini. Betul. Yang kedua, wa tafsirun ta'rifuhu al-arabu bi al-sinatiha. Ada satu tafsir Quran, tafsir makna Quran yang diketahui oleh orang Arab, ta'riful Arab bi al-sinatiha. Hanya orang Arab yang tahu. Karena kita bukan orang Arab, jadi orang Arab. Makanya di situ penting belajar nahwu, belajar sorof, belajar balaghah, penting itu. Mempelajari syair-syair Arab, penting. Kenapa? Buat mengetahui maksud dan hukum mana bahasa Arab tersebut. Bagaimana? Kita harus merujuk kepada orang Arab, istilah mereka, jangan istilah kita. Tidak bisa. Yang ketiga, tafsirun ya'rifuhul ulama. Ada satu tafsir yang diketahui oleh para ulama doang. Hanya ulama yang tahu. Enggak semua orang. Kalau tadi kan pertama semua orang, kedua hanya orang Arab. Ulama bukan. Yang ketiga yang diketahui oleh para ulama. Yang keempat, tafsirun la ya'lamuhu illallah.
tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Jadi ada 4 ya. Ada tafsir yang diketahui oleh semua orang, paham, itu mah paham, orang Arab, orang Ajam paham. Yang kedua ada tafsir yang hanya orang Arab yang ngerti nih maknanya. Hanya orang Arab doang yang nggak ngerti, orang kita nggak. Yang ketiga hanya ulama yang mengerti tafsirnya, ulama-ulama yang khas, ulama-ulama yang mantap ilmunya, mengerti itu. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Gembira semua sahabat, Islam sudah sempurna. Dah, mereka pada gembira tuh di haji wada. Alhamdulillah, ambil Arafah, hari khutbah, turun itu ayat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis, ya, nangis saja. Terus ada ayat lagi itu, "Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi." Itu ya. Nah itu tuh Sayyidina Abu Bakar udah nangis, udah nangkep sinyal, udah mengerti nih, jauh pemahamannya. Ini agama Islam sudah sempurna. Ini Rasulullah bicara tentang nabi-nabi terdahulu yang pada meninggal. Ini ada isyarat bahwa Rasulullah mau meninggal. Sayyidina Abu Bakar menangis. Yang lain pada gembira, Sayyidina Abu Bakar menangis. Karena kalau udah sempurna, udah selesai tugas, berarti Rasulullah mau dijemput. Sayyidina Abu Bakar mengerti. Ya. Jadi tafsir isyaratnya bahwa Rasulullah bakal meninggal nih. Tahu. Ada ayat ini, tafsirnya begini. Ada di dalam kitab Al-Fuyudatur Rabbaniyah karangan Al-Habib Zaid bin Sumit, mengutip kalam-kalam Imam Haddad, kalam-kalamnya ulama, mentafsiri ayat dengan tafsir yang mereka pahami daripada ilmu mereka, ilmu laduni namanya. Mereka itu punya ilmu yang diberi daripada Allah Subhanahu wa taala langsung. Mereka dapat memahami ayat gitu dengan luas dan beda daripada yang lain. Kalau ini masih terhitungnya ini ilmu zahir, tafsirnya masih sesuai dengan lafaz. Mereka itu tafsir ayat jauh, isyaratnya tertangkap oleh mereka. Seperti Imam Haddad mengomentari ayat wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Imam Haddad katakan wajadilhum billati, dan mujadalah, ajak diskusi, ajak debat, billati hiya ahsan, dengan yang bagus. Kata Imam Haddad, ada orang yang bagusnya itu dengan lemah lembut, maka ajak dengan lemah. Ada orang yang dia kagak ngerti kecuali dikerasin. Bukan berarti ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah harus lemah lembut terus. Dari situ ngerti. Ada orang yang ngertinya dengan lemah lembut, maka dengan lemah lembut caranya. Ada orang yang ngertinya perlu dikerasin, maka dengan kekerasan. Bukan kekerasan ditonjol, bukan maksudnya dengan tegas. Imam Haddad terangkan begitu tuh. Dan juga banyak ulama-ulama yang mengerti tentang ayat-ayat tentang Al-Quran yang orang awam atau ulama-ulama biasa tidak memahami itu. Jadi Al-Quran ini lautan, tidak sembarang orang, tidak semua orang bisa berenang di dalam lautan itu. Kalau yang kagak bisa tenggelam, bisa kebawa ombak. Tapi mereka para ulama yang ilmunya lautan, mereka mentafsiri ma'nan sah seperti Imam Muhdar, Syekh Umar Muhdar memaknakan ma'nan sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Kata Syekh Umar Muhdar, kalau saya mau nih tafsirin ayat ini doang, saya akan penuhi 70 otak. Kitab semua isinya, kanan kiri kitab 70 otak.
cuma nafsirin satu ayat doang. Mereka itu melihat apa-apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata hati atau dengan ilmu kita. Mereka itu wawasan mereka, ilmu mereka semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti Sayyidina Ali. Dia kata saya mampu, andai kata saya mau bicara tentang makan bab, saya akan penuhi nih otak 70 otak penuh dengan kitab-kitab yang isinya cuma nerangin babnya. Bagaimana kalau Quran babnya doang tuh sampai 70 otak, isi kitab semua penuh berondong gede gitu, kitab. Jadi yang Quran ini lautan, tak boleh sembarang orang memakna-maknakan. Kalau nggak ngerti, tanya pada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak ngerti, jangan coba-coba, bisa tenggelam, bisa ke bawah ombak gitu tuh. Amal di Nabi Qulubihim nanti masuknya ke situ. Gak ada yang tahu tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna, kalau tadi kan fa'amal ladina fi qulubihim. Tadi pakai isim mausul, ini pakai jumlah ismiyah. Ya, pakai jumlah atof kepada jumlah. Warasikhun mufrad. Alladzina fi qulubihim zaygun jumlah. Jumlah ya, alladzina fi qulubihim zaygun. Sebagai jumlah silahnya fi qulubihim zaygun. Di situ kan pakai alladzina, pakai isim mausul, silahnya itu khabar mubtada mubtada ma'khar. Jumlah ismiyah juga. Jumlah ismiyah gitu tuh. Dalam faedah nahwu, dalam faedah dikatakan al-mausul, isim mausulnya alladzina, ma'asilatihi beserta silahnya. Silahnya alladzina mana? Jumlah di qulubihim zaygun, silahnya. Kalau ibarat atau jumlah itu menggunakan isim mausul dan silah, itu maknanya mustaq. Jadi al-mausul ma'asilatihi fi quwwatil mustaq, sama dengan menggunakan isim mustaq. Isim mustaq itu isim mustaqnya yang diambil mana? Zayn. Alladzina fi qulubihim zaygun. Jadi mustaqnya gimana? Mustaqnya alladzina fi qulubihim zaygun sama dengan az-za'igat qulubuhum. Az-za'ighatu qulubuhum atau az-za'ighah atau az-za'imuna, orang-orang yang sesat. Oh, mustaqnya zaygun, zagha yazigu zaygun, fahuwa za'ighun. Jadi mausul beserta silah itu sama dengan isim mustaq. Kayak orang alladzi daraba yang mukul, sama dengan ibaratnya adalah Allah ribu gitu. Alladzina fi qulubihim zaygun sama dengan mustaqnya zaygun. Apa mustaqnya zaygun? Az-za'ighuna atau az-za'ighatu qulubuhum gitu. Tuh, makanya sesuai itu maktuf alaih, maktufnya ar-rasikhuna diatofkan ke alladzina gitu tuh. Orang yang sesat dulu tuh dijelasin. Maka yang kedua ngejelasin tentang orang-orang yang memiliki kemantapan akidah, kemantapan iman. Ar-rasikhuna isim mustaq dari rasakha yang sahu rusukhan fahuwa rasikhun. Fahuwa rasikhun tuh matuf ke situ tuh. War-rasikhuna fil ilmi. Dan ada pun orang-orang yang mantap, ai-thabituna yang tetap, al-mutamakkinuna yang teguh fil ilmi, di dalam ilmu. Orang-orang yang teguh ilmunya, mantap ilmunya, ya. Itu namanya rasikhuna fil ilmi. Emang mereka ulama min ahlul kitab, ya, rasikhuna fil ilmi. Rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mantap. Rasikh itu maknanya yang mantap, teguh, gak goyang.
Bagaimana? Siapa sih orang-orang yang kagak goyang itu? Siapa sih rasyih? Orang yang mengetahui, meyakini zat Allah, sifat Allah dengan dalil-dalil yakin, dengan dalil-dalil yang qat'i. Itu namanya rasyih. Orang yang teguh. Siapa rasyih? Alladzi ya'rifu zat Allah. Orang yang yakin dengan zat Allah dan sifat Allah disertai dengan dalil-dalil. Mereka itu tahu, yakin karena mereka mengetahui dengan dalil-dalil yakin yang qat'i. Itu namanya rasyih. Orang kalau tahunya dengan dalil qat'i, dengan dalil, tahu dalilnya, oh mantap, gak bakal melenceng. Makanya katakan rasyih di sini disebutin. Warasyih fil ilmi huwa alladhi arafa dzatallahi wa sifatihi bil dalail yaqiniyah al qat'iyyah. Fa arafa anna al-Qur'ana min indillah. Kalamullah. Dan dia yakin bahwa Quran itu adalah kalamullah, enggak ragu dengan dalil yang bangsa yakin juga. Wa arafa annahu ta'ala la yatakallam bil batil wal 'abad. Dia tahu bahwa Allah itu tidak berbicara dengan yang batil dan yang sia-sia. Begitu. Itu namanya rawasihun, orang yang mantap. Yaquluna, yaitu mereka mengucapkan aman nabi. Kalau nemuin ayat yang mutasyabih, mereka yakin ini dari Allah dan yang tahu hanya Allah. Maka mereka katakan aman nabi. Itu yang disebut tariqatut tafwid. Ulama mutakallim aman nabi. Ketika nemuin ayat yang kagak bisa dipaham, ayat yang jelimet, ayat yang bertentangan dengan hukum akli, yang katakan aman nabi. Tafwid aja dah. Kita percaya itu aman nabi. Ayat bil mutasyabih, kita percaya dengan ayat mutasyabih, annahu min indillah, bahwasanya itu daripada sisi Allah. Wala na'lamu ma'nahu, dan tidak tahu akan maknanya. Nggak tahu maknanya, serahin aja ke Allah. Itu namanya tafwid. Kalau terakhirin itu namanya takwil. Gitu. Makanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasyihun. Ada ulama yang berhenti di situ di dalam kitab usul tafsir. Di dalam kitab usul tafsir diterangin yang berkaitan dengan Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an. Ini berarti di sini ada ulama ahli qiraat seperti gitu. Jadi yang tahu takwilnya hanya Allah dan juga hanya ulama-ulama yang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan seperti para ahli thariqah, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan para ulama yang tadi disebutin. Mereka itu memahami Al-Qur'an dibukakan sama Allah, pahamnya tidak begitu. Pahamnya bukan mengikuti hawa nafsu, memang begitu dibukakan. Seperti Ibnu Arabi, mereka memahami hakikat segala sesuatu, memahami ayat dan segala macam. Mereka langsung ilmu pasang. Gitu kan. Kullu min 'indi rabbina. Mereka kata amanna bih kullu min 'indi rabbina. Tiap-tiap dari ayat muhkam dan ayat mutasyabih itu daripada sisi Tuhan kita. Saya percaya itu daripada Allah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah sadar, tidaklah menerima nasihat, ya, tidaklah mengerti. Asalnya yatadzakkaru, tadzakkaru yatadzakkaru, kemudian diidghamkan tak kepada dzal, yadzakkaru gitu. Asalnya yatadzakkaru, tidaklah mengerti, tidaklah sadar, tidaklah menerima nasihat. Ayat ta'du illa ulul albab. Ciri orang yang menerima nasihat, ciri orang berakal itu menerima nasihat. Ciri orang berakal itu mau menerima nasihat dari siapapun, bahkan dari yang kecil sekalipun. Itu namanya ulul albab. Cerdas, orang yang berakal, ada akalnya, menerima ilmu. Karena syaratnya orang berilmu itu adalah berakal dulu. Itu kalau nggak ada akalnya gimana? Ya harus ada akalnya. Ada orang ada akalnya, ada yang digunakan, ada yang tidak. Albab itu jamak lub. Lub itu akal maknanya. Lub itu maknanya akal. Itu orang yang cerdas, orang yang berakal dikatakan
Al-labid. Siapa orang labid? Dia mencatat ahsan ma yasma. Dia dengar, dia catat, dia dengar, kemudian dia mencatat lebih baik dari apa yang dia dengar. Jadi catatannya itu disimak betul-betul, dicatat dengan konkret. Itu namanya labid, orang yang cerdas, gitu ya, orang yang aktif akalnya. Ada orang dikasih akal, orang kafir juga dikasih akal, orang-orang ahli maksiat dikasih akal, semua mereka nggak gunakan akalnya. Udah tahu, awas ini salah, ini yang benar, ini yang baik, ini yang buruk. Ada akal, tapi nggak digunakan. Pilih yang ini, pilih yang itu. Berarti nggak dikatakan ulul albab. Albab itu belum itu intinya akal, intinya akal, aktif dia. Ashabul uqul tentunya orang-orang yang kalau cuma berakal doang. Orang kafir juga berakal, tapi tidak beriman. Berarti dia tidak menggunakan akalnya. Punya akal tapi tidak menggunakan akal. Kayak orang punya pisau, ada pisau gak digunakan. Kalau gak digunain ya kalah. Sama kita nih, kalau akal kita, hati kita nggak sering diasah, hati kita nggak sering menerima nasihat, hati kita nggak sering hadir pengajian, hati kita nggak menerima kebaikan, maka akan tumpul akalnya. Ya, tai kucing yang ke kue, tai ayam dicolek-colek kue. Maksudnya mah keburukan diembar, ya, yang jelek diembar. Padahal punya akal. Sama orang punya pisau tapi nggak digunain, nggak diaktifin, gitu. Makanya doa tuh minta, bukan hanya itu. Mereka itu sering berdoa, Rabbana. Wa yaquluna itu, dan mereka mengatakan pula idza ra'au man yattabi'u, bila mereka melihat orang yang mengikutinya, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah wahai Tuhan kami, yang Engkau simpangkan, yang Engkau sesatkan akan hati kami. Aitu bilha, dengannya Engkau simpangkan hati daripada kebenaran, ibtigha'i ta'wilihi, dengan mencari-cari takwilnya mutasyabih. Alladzi la yaliqu bina, yang tidak layak, ya alladzi bina dengan kita, kama azalta quluba ulaika, sebagaimana Engkau menyesatkan akan hati mereka, orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabih. Ya, jangan Engkau sesatkan ya Allah, jangan Engkau simpangkan ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau menunjukkan kami, setelah dapat hidayah nih, kami udah bener nih, kami udah mau ngaji, jangan sampai dibikin kita malas lagi, dibikin kita nyimpang lagi, dijauhin daripada majelis, dijauhin daripada orang-orang saleh, dijauhin daripada Rasulullah. Sebaik-baik hidayah itu hadiyun Nabi, jangan sampai kita jauhin, jangan sampai dijauhin dari Al-Quran, jangan sampai dijauhin daripada Rasul, jangan sampai dijauhin daripada ulama, jangan sampai dijauhin dari majelis-majelis taklim. Karena hidayah ba'da idh hadaitana, setelah Engkau tunjukkan akan kami, ay arsyadtana ilaih, dengannya Engkau tunjukkan kami ilaihi, kepada hak. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan kami, bagi kami dari sisimu rahmatan akan rahmat. Ya Allah, aku minta rahmat dari sisimu. Ay tatbitan, dengannya keteguhan, minta keteguhan hati, minta keteguhan iman, minta keteguhan taufik berteguh, minta keteguhan akidah ini berteguh tak goyang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau Engkau al-wahhabu, itu yang maha memberi. Rabbana innaka jami'ul nasi liyaumil la raiba fihi, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.